kasih ya untuk tim ujian penyembahan di tempat ini. Saya merasa diberkati tadi. Berikan aplaus buat mereka. Setelah bertahun-tahun saya ada di tempat ini, saya melihat hari ini adalah hari yang luar biasa, saudara, di dalam tim ujian penyembahan ya. Benar, musiknya buat saya enak gitu. Lagu-lagunya juga baru tadi. Saya lihat banyak lagu-lagu yang belum pernah saya dengar ya. Tadi yang Gloria itu juga baru saya dengar juga. Diciptakan di sini ya. Oh, luar biasa. Ada banyak potensi besar di gereja ini, saudara. Ya, dan hari ini saya mau bicara tentang satu topik yang penting, yaitu be a qualified builder atau pembangun yang berkualitas. Yuk kita katakan sama-sama, pembangun berkualitas. Nah, saudaraku, kita perlu tahu bahwa setiap orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat di dalam proyek besar Tuhan, yaitu pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Alkitab berbicara bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan kita semua terlibat di dalam proyek besar ini, yaitu membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Kalau kita bicara tentang gereja, itu bukan bicara soal gedung, bangunan. Yang dimaksud gereja oleh firman Tuhan itu adalah orang-orang. Adalah orang-orangnya, saudara. Artinya, gereja bicara tentang orang-orang yang ada di seluruh dunia, saudara. Tapi juga bicara dengan gereja dalam lingkup lokal, yaitu gereja di mana saudara berada. Artinya kita semua harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus ini, saudara, dalam gereja Tuhan. Mari kita akan lihat Efesus 4, ayat 11 sampai dengan 12. Di situ dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai di sini dulu. Jadi saudara perhatikan di sini, ini adalah tugas dari para hamba Tuhan. Entah itu gembala, pastor, penginjil, guru, pengajar ya. Di sini dikatakan ya, nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ayat yang selanjutnya 12, perhatikan. Untuk apa? Memperlengkapi. Jadi tugas dari hamba Tuhan, pendeta, pastor, gembala, semua yang terbesar adalah tugasnya itu memperlengkapi atau equipping ya. Memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu, saudara? Siapa orang-orang kudus? Saudara semua itu orang-orang kudus. Amin. Jemaat itu orang-orang kudus. Anda semua orang-orang kudus. Kenapa? Bukan karena Anda ini baik, bukan karena Anda tanpa dosa, bukan. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa kita dan menguduskan kita sehingga kita bisa dikatakan orang-orang kudus. Nah, di situ dikatakan untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Perhatikan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa, saudara? Pembangunan tubuh Kristus. Artinya gereja Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Semua orang harus terlibat. Ya. Nah, saya lihat di sini, saudara, ada pembagian tugas yang penting. Ini menjadi pola. Ini yang harus menjadi pattern di dalam gereja. Yaitu begini, pendeta tugasnya memperlengkapi, namun jemaat melayani. Yuk kita katakan sama-sama ya. 2, 3, pendeta memperlengkapi, jemaat melayani. Nah, ini prinsip penting. Bahwa pendeta harus memperlengkapi, namun jemaat melayani. Oleh karena itulah kenapa, saudara, gereja itu adalah pusat pelatihan yang terbaik. Saya ingat satu hari ada seorang wartawan pernah bertanya begini kepada pendeta Dr. Robert Schuller. Ya, pertanyaannya begini. Berapa banyak anggota di organisasi gerejamu? Ini pertanyaannya seperti itu. Karena Robert Schuller kan terkenal, saudara, pada waktu itu ya. Dan kemudian dengan jumlah ribuan. Dr. Robert Schuller menjawab begini, pertanyaanmu salah. Ada 3 alasan pertanyaanmu salah. Yang pertama adalah bahwa di gereja kami tidak ada semuanya itu hanya member, anggota. Semuanya adalah pelayan Tuhan. Ya. Jadi
Jangan bicara soal membership keanggotaan. Kalau kita bicara soal keanggotaan itu bicara soal benefit. Kalau Anda ikut keanggotaan golf, Anda ikut keanggotaan sport club, Anda pasti akan bertanya, saya manfaat apa yang saya dapatkan di dalam membership? Nah, banyak orang salah. Mereka pikir kalau ada dalam satu gereja, pikirannya adalah saya dapat manfaat apa dari gereja? Tetapi Dr. Schuller menjawab bahwa di dalam gereja kami semuanya itu adalah pelayan. Gereja bukan bicara soal membership, tapi soal servanthood. Yang kedua, pertanyaanmu salah, oleh karena di tempat kami bukan cuma organisasi biasa, tetapi gereja kami adalah pusat pelatihan. Di sini orang dilatih untuk dia bisa mengenal Tuhan, dilatih untuk bisa melayani, dilatih di dalam hal skill of life, bagaimana cara dia menjalani kehidupan. Itu gereja pusat pelatihan yang terbesar. Dan pertanyaanmu salah yang ketiga adalah, karena ini bukan gerejaku, ini adalah gerejanya Yesus Kristus. Ini bukan gerejaku, demikian juga ini bukan gerejanya Bapak Rudi, Pendeta Rudi Darmawan. Ini gerejanya Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Oleh karena itu Anda harus punya pola berpikir yang benar hari ini. Karena ada banyak kesalahan, saudara. Tugas pelayanan itu orang rohaniawan. Ya, sehingga banyak orang di gereja tidak berfungsi dengan semestinya. Kita harus terlibat. Tadi saya katakan, tugas hamba Tuhan, pengajar, penginjil adalah equipping, memperlengkapi. Tetapi tugas dari setiap jemaat orang-orang kudus adalah melayani, saudara. Oleh karena itulah kenapa di dalam gereja di mana saya layani, saya selalu, saudara, mencari orang-orang sesuai dengan kapasitas, bakatnya, saudara. Hari ini saya sedang bikin kelas namanya Servant Godly Leader. Saya kumpulkan orang-orang hebat di dalam perusahaan-perusahaan. Mereka jadi seorang pemimpin dan bisa jadi berkat. Saya kumpulin mereka, yuk kasih inspirasi buat orang-orang yang muda, bagaimana bangun bisnis yang benar. Bisnis sesuai dengan kerajaan Allah. Bagi dunia bisnis itu kasar, kotor, kejam. Tapi bisnis anak Tuhan harus memberi manfaat. Jadi ada banyak, saudara, pengusaha-pengusaha muda, orang-orang hebat yang memimpin perusahaan, karyawannya ribuan, mereka terlibat di dalam Servant Godly Leader ini. Saya bikin kelas Strong Married Community. Saya kumpulin orang-orang yang punya kerinduan di dalam pernikahan, saudara. Ingin membangun pernikahan, kumpul. Ya, bikin kelas, mereka bikin komunitas. Dan apalagi, saudara, keuangan, finansial. Saya kumpulin orang-orang yang hebat di dalam hal pengatur keuangan, perencanaan keuangan. Kita sedang bikin kelas finansial. Kenapa? Karena gereja punya tugas equipping, memperlengkapi. Dan saya tahu gereja ini juga memperlengkapi banyak orang. Mempersiapkan mereka. Banyak anak-anak muda lahir besar di sini. Mereka dilengkapi, saudara. Oke, saya berikan satu pernyataan penting, saudara. Mari kita katakan begini ya. Hidupku adalah pelayanan. Pelayanan adalah hidupku. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Hidupku adalah pelayanan. Pelayanan adalah hidupku. Artinya apa? Hidup kita nggak bisa dipisahkan dengan pelayanan kita. Banyak orang salah, saudara, memisahkan antara hidup dan pelayanannya. Artinya ada orang bilang gini, oh aku nggak bisa pelayanan. Saya masih sibuk kerja. Bisnis saya nggak bisa saya tinggal. Artinya apa? Memisahkan antara pelayanan dengan kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau beritahu pada Anda sekalian bahwa seluruh hidup Anda itu harus merupakan pelayanan. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini, kita tidak bisa memisahkan antara pelayanan dan kehidupan. Oh berarti hanya di gereja 1 jam pelayanan. Oh nggak bisa, saudara. Hidup kita setiap hari adalah bentuk pelayanan kita. Keluarga saudara adalah pelayananmu, bisnismu adalah pelayananmu, pekerjaanmu adalah pelayananmu, kuliahmu adalah pelayananmu. Tetapi juga saudara dalam gereja kita juga memberikan pelayanan kita. Nah, oleh karena itu saudara bagaimana kita harus menyadari ini. Bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita sedang membangun sesuatu. Mungkin kau sedang membangun keuangan hari ini. Mungkin saudara sedang membangun anak-anak, keluarga. Saudara sedang membangun sesuatu. Mungkin saudara tidak sadar, kita sedang membangun.
pelayanan kita, hidup kita. Nah, mari kita akan lihat saudara, apa yang firman Tuhan katakan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Bagaimana seharusnya kita menjadi pembangun di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita akan lihat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 ya. Mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain apa? Membangun terus di atasnya. Perhatikan, ayo kita baca 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Selanjutnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Fondasi hidup kita itu Yesus Kristus. Sejak kau percaya Tuhan, sejak itulah hidup saudara, fondasi saudara dirubah secara total. Fondasi hidup kita adalah Kristus. Alkitab katakan, gak ada orang yang bisa meletakkan dasar yang lain. Sejak orang mengikut Yesus, percaya Yesus, fondasi hidupnya harus Yesus. Hidupnya berpusat pada Kristus. Amin. Alkitab katakan, kita membangun di atas fondasi itu. Pekerjaan kita, keluarga kita, keuangan kita, pelayanan kita bangun. Dan Alkitab katakan tiap-tiap orang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana dia membangun di atasnya. Saudara harus benar-benar memikirkan bagaimana membangun hidup Anda, keluarga Anda, bisnismu dengan baik. Kenapa? Karena hidup kita sangat terbatas. Amin, saudara. Ya. Nah, lanjutkan. Mari kita akan lihat ayat 11, ayat 12. 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Artinya ada orang yang membangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Dari batu permata, dari perak, dari emas. Tetapi ada orang-orang yang membangun kehidupannya, pekerjaannya dengan bahan-bahan yang kurang bermutu. Yang mudah terbakar dari kayu, rumput, jerami, saudara. Sadarkah saudara, tiap hari saudara sedang membangun sebetulnya. Tapi pertanyaan terbesar, bangunan kita ini terbuat dari apa? Kalau kita membangun dari emas, perak, dan permata, artinya bangunan kita ini saudara, dari bahan yang bermutu. Sesuatu yang kita bangun untuk Tuhan, itu sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal. Tapi kalau kita bangun hidup kita hanya untuk mencapai impian-impian dalam hidup kita, ya kita bangun juga keluarga, bisnis, pekerjaan. Tapi bahannya dari rumput, kayu, dan jerami yang mudah kering. Dan satu hari pekerjaan setiap orang, Alkitab katakan akan diuji. Lanjutkan ya. Ayat yang ke-14, kita baca sama-sama. 2, 3. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Siapa yang mau terima upah dari Tuhan? Wow, luar biasa. Kita harus bangun hidup kita dari bahan-bahan yang bermutu. Batu permata, emas, perak, saudara. Yang tidak mudah lapuk, tidak mudah hancur. Artinya membangun dengan sesuatu yang kekal, hal-hal yang kekal, saudara. Tetapi dilanjutkan, saudara. Ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita apa? Kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya mau tanya, tetap selamat masuk surga nggak orang ini? Tetap, karena dia udah percaya Yesus. Dasar hidupnya adalah Kristus. Sejak orang percaya Yesus, fondasi hidupnya Kristus, betul kan? Tetap selamat masuk surga. Cuma masalahnya adalah, semua yang dia bangun di dalam dunia ini, terbakar api, sia-sia. Satu hal yang terbesar dalam hidup kita adalah, jangan kita membangun sesuatu yang satu hari kelak kita akan sesali karena ternyata sia-sia. Amin, saudara. Saudara pernah bangun bisnis nggak?
Udah bertahun-tahun dibangun, tiba-tiba hancur begitu saja. Rasanya kok begitu banyak effort, waktu, tenaga yang saya habiskan untuk ini. Saya nggak dapat hasil apa-apa. Alkitab katakan, kalau untuk hal-hal di dunia yang sementara aja kita pernah sesali. Aduh, hidup saya kok wasting time ya. Banyak waktu terbuka. Banyak hal yang sia-sia. Apalagi untuk kekekalan, saudara. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau bicara jadilah pembangun yang berkualitas. Mari kita akan lihat, saudara, bagaimana saya bisa membangun hidup saya dengan maksimal. Ya, oke. Yang pertama, mari kita akan lihat. Yang pertama adalah kenali peran dan fungsi saya. Katakan sama-sama ya. 2, 3, kenali peran dan fungsi saya. Coba kita akan baca Roma 12 ke-4 sampai dengan ke-6. 2, 3, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Jadi dengar baik-baik ya, Alkitab itu selalu banyak bicara soal tubuh Kristus. Soal gereja Tuhan. Dan Alkitab katakan ini gambaran tubuh Kristus. Yuk kita lihat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Lanjutkan. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak. Ya, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Lanjutkan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya saudara dan saya, kita punya peran dan fungsi masing-masing di dalam gereja Tuhan. Ya, Anda harus mengenal dengan baik. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tenggorokan, ada yang jadi mulut. Jab kita berbeda semua. Kenapa dikatakan tangan? Karena dia punya fungsi untuk mengangkat, untuk menurunkan. Kita nggak bisa milih. Ya, kita nggak bisa milih. Kenapa kok jadi kaki? Karena dia punya fungsi untuk berjalan, kan begitu. Nah, kuncinya adalah begini, peran Anda di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan ini adalah lihatlah apa yang jadi fungsi Anda. Karena Alkitab tadi di situ dikatakan demikian, ayat yang ke-6 ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Artinya apa? Kalau Anda mau tahu peran dan fungsi Anda, gampang, lihat karunia Tuhan dalam hidup Anda itu apa. Kita sudah ada di dunia ini, punya yang namanya natural gift, punya bakat alami gitu. Ada orang punya bakat tuh nyanyi, suaranya udah bagus gitu. Kalau dia nyanyi, burung-burung lagi terbang tiba-tiba bisa berhenti, saudara. Terpukau, lihat suaranya, wow luar biasa. Ya, kenapa? Suaranya begitu indah. Nah, kalau Anda punya bakat seperti itu, memang arahnya berarti Anda adalah seorang pemuji, penyembah. Ya, kembangkan itu. Apalagi kalau Anda bisa dengan suara yang bagus itu, bisa jadi berkat, ikut Indonesian Idol, ya, wow. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita bisa jadi berkat, ya, orang lain lihat, oh banyak artis-artis yang lahir saudara dari gereja. Saudara perhatikan, banyak sekali loh artis-artis yang sebetulnya lahir dari gereja. Whitney Houston, saudara. Katy Perry ya. Itu anak pendeta itu. Itu semua latihannya mereka bisa jadi besar di gereja. Ikut choir, latihan nyanyi, sampai akhirnya mereka jadi bintang. Cuma masanya tadi, setelah jadi bintang lupa sama Tuhan. Bangunan hidupnya runtuh semua. Di gereja kami ada banyak penyanyi, banyak artis. Saya selalu ngomong, setiap bakat yang Tuhan kasih, itu harus dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Membangun tubuh Kristus, dimanapun kau berada. Kalau kau punya follower, jangan bikin TikTok yang enggak dong. Ya kan, kalau artis rohani beda. Kalau Anda seorang artis punya pengaruh, kenapa banyak orang ngikut? Lihat kan, kirim pesan-pesan. Itulah pelayananmu. Itulah fungsimu. Ya, kalau mungkin ada orang nggak bisa nyanyi, Pak kalau saya nyanyi nggak bisa, kenapa? Ngomong aja fales, boro-boro nyanyi. Ya, mungkin tempatnya bukan di situ, tapi saudara mungkin punya karunia, hospitality, ramah nyambut orang gitu. Shalom Pak. Ya, mungkin itu cocok saudara untuk jadi usher. Sekali lagi, usher itu juga harus dipilih, nggak bisa sembarangan.
Orang yang jadi penyambut itu saudara harus wajahnya yes, jangan wajah no. Ya, ada orang wajahnya kotak-kotak, susah gitu. Tersenyum aja nggak kelihatan senyum, saudara. Itu jangan ditaruh jadi penyambut tamu. Bahaya itu, banyak orang tersinggung. Saya sadar, saya bukan wajah yes. Ya, kenapa? Memang saya bukan di situ tempatnya. Saya bukan orang yang hospitality ramah. Oh, shalom begini nggak? Bukan basic kita. Ada orang yang natural kan. Kalau disambut dia tuh, aduh seneng gitu. Kalau saya bukan begitu. Saya orangnya banyak memikir, thinker, saudara. Bikin konsep sesuatu. Jadi kadang-kadang lagi mikir orang lewat, saya kadang-kadang kelewatan saudara gitu. Jadi kita harus memahami ya, ada orang yang memang begitu. Ada orang yang hebat di dalam hal keuangan. Kita bisa berkontribusi bagi gereja Tuhan. Gimana ya, dengan keahlian saya, dengan bakat saya harus membangun gereja Tuhan. Oleh karena itulah kenapa saya kumpulkan financial planner di gereja kami, saudara. Yuk kita bikin kelas keuangan. Ilmu pun bisa dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Banyak orang hari ini keuangannya berantakan. Ya, mereka harus diberi firman Tuhan, juga diberi ilmu tentang ngatur keuangan itu gimana gitu. Ya, jadi ini sesuai dengan apa? Panggilan itu sesuai dengan apa, saudara? Bakat, dengan keahlian. Dan saya mau pastikan tidak ada di antara saudara yang lahir di dunia ini nggak punya bakat. Amin, saudara. Menurut penyelidikan ada 180 kurang lebih katanya ya, jenis kecerdasan manusia. Jadi kalau orang nggak fasih misalnya dia berbicara atau nyanyi, pasti punya keahlian yang lain. Masak itu juga satu keahlian, saudara. Penting, kalau saudara bisa masak itu bisa jadi berkat. Ya, itu satu keahlian, apalagi? Keahlian apapun. Tiap gereja pasti membutuhkan, saudara. IT. Ini kalau nggak ada yang ngatur live streamingnya, nggak bisa online. Perlu orang-orang muda. Betul nggak, saudara? Tapi kalau orang tua, orang mudanya cari duit semua nggak mikirin gereja, gimana, saudara? Masalahnya adalah selalu berpikir mencapai impian, dream dalam hidup saya. Nggak pernah berpikir ada God vision, ada visi Tuhan dalam hidup saya. Saudara ada di dunia ini punya tujuan melalui bakat, keahlian yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Supaya engkau giving, memberi buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan. Kenapa? Karena kita semua harus terlibat pembangunan tubuh Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, selanjutnya yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa maksimal membangun hidup kita. Setelah kita tahu apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi karunia kita punya spiritual gift juga. Ada orang dapat karunia dari Roh Kudus ya, sehingga spiritual gift. Sehingga dia itu kalau ngobrol sama orang itu bisa meneduhkan, kasih kekuatan, encouragement. Ketemu saudara orang bisa lebih happy. Itu cocok tuh. Orang-orang yang patah hati, patah semangat, ketemuin sama orang ini, saudara. Kasih semangat gitu. Kalau diketemuin sama saya omel-omelin ya. Memang bukan karunianya, kan gitu kan. Ya, mungkin ada karunia yang mengajar. Orang yang aktif, banyak bicara, nggak cocok jadi konseling. Kalau ketemu orang yang lagi masalah, ketemu orang yang banyak bicara, nggak cocok. Harusnya konseling banyak dengar. Gimana Bu, keadaan keluarga? Wah, dia cerita banyak. Konseling itu hanya butuh banyak mendengar. Kalau Anda banyak bicara nggak cocok jadi konseling. Jadilah pengajar. Ya, dilatih. Ngomongannya yang penting diarahkan yang benar. Gitu kan. Jadi ada bakat dan keahlian dalam hidup seseorang. Yang kedua, saudara, kenali kegelisahan yang kudus atau holy discontent. Yuk kita katakan sama-sama holy discontent. Holy discontent itu apa sih, Pak? Gini ya, dalam diri Anda, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, Tuhan pasti menaruh satu kegelisahan yang kudus. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan desain Anda semua ada di dunia ini dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan. Tuhan akan taruh dalam hati saudara. Ada satu rasa gelisah. Gelisah ini bukan gelisah karena nggak punya duit, saudara. Beda. Gelisah bukan oleh karena ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Bukan. Tapi kegelisahan ilahi. Kegelisahan yang kudus. Filipi 2:13 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama ya. 2:3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Perhatikan. Baik apa? Kemauan. Jadi dorongan. Kemauan untuk melakukan sesuatu itu Allah yang mengerjakan dalam diri Anda. Amin, saudara. Apalagi di situ dikatakan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Jadi Allah telah menaruh dalam hati kita satu kegelisahan yang kudus. Holy discontent. Saya kutip definisi dari Bill Hybels, seorang hamba Tuhan. Di sana dia berkata demikian. Yuk kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Holy discontent adalah rasa frustasi yang ilahi karena melihat atau mengalami ketidakbenaran yang terjadi di dunia dan membuat seseorang tidak tahan untuk tidak terlibat dalam memperbaikinya. Jadi yang dimaksud oleh diskon itu ada rasa gelisah ya, melihat hal-hal yang gak benar terjadi. Sehingga kita tuh gak tahan, saya harus berbuat sesuatu. Saya harus terlibat. Contohnya, kita melihat ada banyak ketidakadilan terjadi. Mungkin saudara seorang pengacara. Saya harus berbuat sesuatu. Ya, jadi bikin sesuatu saudara untuk membantu orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan dari keadilan, dengan profesinya sebagai pengacara. Itu yang namanya holy discontent. Mungkin kau merasa dalam keluarga saudara ada yang bercerai. Aduh, orang tua saya bercerai, kakak saya bercerai, ini bercerai. Tiba-tiba ada holy discontent dalam diri Anda. Aduh, saya nggak mau melihat perceraian banyak terjadi, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, saya tahun 2015, saudara, membangun satu kelas namanya relationship level. Dan puji Tuhan ini sudah berjalan hampir 7 tahun. Di situ saya kumpulkan ada orang-orang yang punya holy discontent untuk terlibat di dalam pernikahan, saudara. Ada 15 pasang hari ini. Mereka itu membimbing saudara, mentor. Ya, selama 8 kali orang-orang yang mau menikah itu dimentor sama mereka. Dan sampai sekarang setelah menikah, itu 15 pasang itu tetap. Mereka kalau ada apa-apa itu dengan ini, 15 pasang keluarga, saudara. Dan kebanyakan mereka adalah punya satu beban di dalam pernikahan. Jadi kita wawancara, saya wawancara gitu. Dan oleh karena itu mereka melakukannya dengan happy. Kenapa? Karena sesuai dengan holy discontent. Ya, jadi setiap saudara pasti Tuhan taruh sesuatu di dalam hatimu. Mungkin kau melihat anak-anak yang gak terperhatikan, kurang makan. Saudara mungkin berpikir bagaimana ya, saya bisa berbuat sesuatu. Mungkin saudara memberikan makanan mereka, anak-anak di jalan. Mungkin kau bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Kita lihat contoh dalam Nehemia 1:3-4 saudara. Ini seorang yang mengalami holy discontent. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Kisahnya adalah begini. Nehemia ini sudah hidup mewah, mapan di kerajaan Artasasta, saudara. Rajanya Artasasta ya. Di situ dia hidupnya mewah. Kenapa? Dia adalah orang yang dekat dengan raja. Dia juru minum raja, sering ngobrol dengan dia. Saya yakin tuh fasilitasnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Satu hari ketika dia mendengar saudaranya bangsa Israel di Yerusalem mengalami begitu banyak penderitaan, kesusahan yang besar, tembok Yerusalem dihancurkan. Apa yang kita lihat, saudara? Kita baca sama-sama ya. Ayat ketiga. 2, 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercelah, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis, dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya nggak tahu hari ini, apakah Roh Kudus sedang berbicara di dalam hati Bapak Ibu semua. Tuhan menimbulkan satu kegelisahan dalam hati Anda. Bagaimana responmu hari ini? Apakah seperti Nehemia? Dia berkabung, dia nangis. Padahal hidupnya sudah mapan. Kalau dia mikirin hidupnya sendiri, gak perlu saudara dia harus seperti itu. Betul kan? Tapi ketika Allah bekerja dalam hatinya, dia berkabung, dia nangis. Dan Alkitab katakan akhirnya dia tinggalkan istana, dia pergi ke Yerusalem. Dan dia membangun di sana. Dan kita lihat, pekerjaan besar yang dilakukan Nehemia, juru minum raja. Dikenal saudara, sampai hari dicatat. Kalau seandainya dia tidak berbuat apapun, namanya tidak pernah tercatat saudara. Dan hari ini dengar baik-baik. Setiap kita punya holy discontent. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu,
Pasti Tuhan sedang berbicara. Mungkin saudara punya beban untuk orang-orang yang gak punya bapak, fatherlessness. Mungkin saudara punya beban kepada orang-orang muda yang hari ini mereka hidupnya sedang hancur-hancuran, saudara. Hidup dalam free sex, hidup di dalam kekacauan. Saya makin kesini melihat betapa banyak orang-orang muda yang sekarang hidup dalam free sex. Ya, karena banyak ngurusin pernikahan, saudara. Rata-rata banyak sekali orang-orang yang mau masuk pernikahan sudah sex before marriage. Prosentasenya makin tinggi. Kalau dulu 1-2, sekarang mungkin hampir 70%. Saya melihat begitu banyak di kota Jakarta ini orang-orang muda yang hidupnya saudara gak karu-karuan. Jadi simpenan lah saudara. Umur 23 udah cerai. Hidupnya kacau balau. Dan saya panggil orang-orang yang punya holy discontent, punya panggilan untuk melayani orang-orang muda seperti ini. Kita gak bisa tutup mata. Jangan kita jadi jemaat hanya tutup mata melihat bahwa sebetulnya Allah mau kita terlibat di dalam proyek besar Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan hari ini, terlibat hutang, saudara. Begitu banyak orang-orang hidupnya berantakan. Masakan kita tutup mata? Ini gak bisa dilakukan oleh pendeta sendirian, gak bisa. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati Anda, coba lihat apa yang menjadi keahlian saudara, apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu, supaya kau bisa berbuat sesuatu. Untuk membangun hidupmu, pelayananmu di area ini. Ada satu ibu, anaknya saudara meninggal di usia 21 tahun. Kecelakaan di Australia. Oleh karena itu dia punya holy discontent, dorongan. Kalau ada orang yang kehilangan anaknya, dia orang yang pertama kali datang ngasih penghiburan, ngasih kekuatan saudara. Luar biasa. Saya ketemu begitu banyak orang-orang dan saya begitu kagum. Kemarin saya mendoakan orang yang baru buka cabang, orang yang masih muda 36 tahun. Dia punya kerinduan untuk menampung orang-orang yang bekerja ya, orang-orang yang sudah gak bisa terima lagi, rada cacat atau apa. Kenapa Pak? Dulu saya, Pak, susah. Mau cari kerja setengah mati, gak mau terima gitu. Hari ini Tuhan bukakan jalan. Dia bisa bikin biro jasa di seluruh Indonesia. Ada di Papua, ada di Bali, ada di mana saudara. Jadi di seluruh Indonesia dia bikin aplikasi untuk biro jasa, ngurus SIM, paspor dan sebagainya. Dan dia tampung orang-orang saudara. Dia punya holy discontent di situ. Oh luar biasa. Ini anak muda umur 36 tahun sukses. Dia bilang satu karyawannya dia dulu kerja jadi tukang AC. Setiap kali kalau terima duit 300.000 harus pulang ke bosnya. Bosnya takut uangnya dipakai. Jadi mau jam 12 malam harus pulang nyetor uang 300.000. Saking gak percaya itu bos. Tapi hari ini bekerja di perusahaan saya Pak. Dan tahu nggak? Saya tanya, memang sekarang dia pegang uang berapa? Nah, dia malu. Orang ini satu orang saja bisa pegang uang 2 miliar saudara. Bagaimana Tuhan bisa berkati, tapi melalui bisnisnya, dia memberkati banyak orang. Dan saya memberitahu, ini yang sedang Tuhan kerjakan. Hari ini kalau engkau orang-orang di tempat ini, Tuhan akan berkati bisnismu, usahamu. Kalau engkau mulai memikirkan tentang kerajaan Allah, bagaimana kau bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Masalahnya banyak orang, dia membangun sesuatu hanya demi impiannya saja, hanya demi karirnya saja. Dia tidak pernah memikirkan membangun bagi kerajaan Allah. Oke, yang ketiga saudara, yang terakhir. Hal yang ketiga, bagaimana kita menjadi pembangun yang berkualitas. Yang ketiga adalah fokus untuk setia dan berbuah. Yuk kita katakan sama-sama ya. Faithful and fruitful. 2, 3. Faithful and fruitful. Setia dan berbuah. Nah, saudaraku, kita semua pasti dipercayakan Tuhan talenta. Ini kisah yang menarik. Ya, Matius 25:14-30 ini kisahnya. Ada orang dipercayakan 5 talenta, terus satu lagi berapa? 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Betul nggak saudara? Dan tuannya pergi, setelah itu kembali. Nah orang yang dipercayakan 5 talenta, dia berkata kepada tuannya ketika kembali, Tuanku, 5 talenta ini telah aku kembangkan dan menjadi berapa saudara? 10 talenta.
Terus kemudian 2 talenta. Tuanku, aku sudah mengembangkan 2 talenta ini. Dan Tuhannya berkata apa? Oke. Tinggal yang berapa saudara? 1 talenta ya. Tinggal 1 talenta. Yang 1 talenta ngomong apa? Tuanku, engkau Tuhan yang kejam. Nggak pernah nabur, nggak pernah nanam, tapi mau minta kembalian. Nah, saudara kita lihat ya. Apa jawaban apa dari tuannya itu? Coba kita jawab ayat 26 dan 27. Yuk kita jawab sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Perhatikan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi gini loh saudara, prinsip dari talenta ini. Saya mau tanya ya, kira-kira hamba yang 1 talenta ini menggelapkan uang enggak? Enggak kan? Apa yang dipercayakan kepada dia 1 berkurang enggak? Enggak. Artinya dia setia dong, menjaga harta tuannya kan. Ya kan? Ditinggali bertahun-tahun. Gak pernah berkurang, gak pernah nambah juga. Pokoknya dia setia jagain. Tapi dengar, tuannya berkata apa? Kamu tuh hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Kalau aku datang, aku bukan cuma mau terima itu, tapi aku mau bunganya. Nah inilah prinsip saudara dengar. Tuhan percayakan dalam hidup kita begitu banyak hal loh. Waktu, harta, keuangan. Tuhan percayakan bakat talenta dalam hidup kita. Dengar, 1 hari kelak, dia mau tanya, dengan semua hal yang Tuhan percayakan, Anda kembangkan tidak, saudara? Artinya apa? Tidak cukup yang namanya faithful. Banyak orang setia pergi ke gereja dari minggu ke minggu. Setia, tapi tidak berbuah. Nothing to do. Hanya punya karunia datang, duduk, diam, dengar, duit. Udah cukup. Tapi dia tidak pernah berbuat sesuatu bagi Tuhan, bagi kerajaannya, saudara. Dan saya mau beritahu, ini hamba yang setia namun tidak berbuah. Oleh karena itu saya mau katakan pada Anda sekalian, Tuhan mau supaya Anda semua jadi seorang yang setia. Ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hidupmu saudara harus berbuah. Yang ngerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Pemain musik bisa maju ke depan. Dan hari ini saya mau beritahu, gak ada lagi batasan antara yang namanya rohaniawan sama orang sekuler. Gak ada. Karena setiap kita semua terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Anda mungkin menjadi seorang IT, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, menjadi siapapun juga Anda. Anda harus membangun. Dan ingat baik-baik, 1 hari kelak Tuhan akan tanya, apakah dengan semua yang kupercayakan, apa yang telah kau perbuat bagiku? Apa yang sudah kau perbuat bagiku? Ingat saudara, hidup kita akan terbatas. Saya hari ini menyadari, dulu waktu saya datang ke Jakarta itu umur 18 tahun kali. Waktu begitu cepat. Time to fly. Saya lihat dulu Sasa masih kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba udah punya anak, saudara. Kayaknya gak begitu lama dulu. Betul gak? Kita gak sadar loh. Semakin hari, waktu itu begitu cepat. Pertanyaannya adalah, dengan waktu yang Tuhan berikan yang terbatas ini, berapa hal yang sudah engkau lakukan buat Tuhan? Gereja ini tempat pusat pelatihan yang terbaik. Kalau punya anak-anak ibu-ibu, kirim ke gereja. Kamu harus terlibat di gereja. Bantu apa saja. Main musik. Kepemimpinan tuh belajar paling bagus di gereja. Belajar kerendahan hati di gereja. Ada seorang pengusaha, dia sekarang mimpin pabrik. Bagaimana memimpin. Dan John Maxwell bilang,
Kalau seseorang berhasil memimpin di gereja, dia akan sukses untuk memimpin dimanapun. Karena gereja itu gak gampang, saudara. Kalau di perusahaan tinggal main suruh, kalau lu gak mau pecat, ganti orang. Tapi di gereja enggak. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk apa, saudara? Encouragement orang. Belajar untuk membangun tim. Kalau orang berhasil, dia bisa kelihatan di gereja, saudara. Bisa jadi dampak dan berkat dimanapun dia berada. Hari ini tidak ada orang yang terlalu tua untuk tidak bisa berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Setiap Anda dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat. Dan nomor satu, mulailah dari gereja ini. Tanyakan apa yang bisa aku lakukan bagi gerejaku, saudara. Ada seorang bapak datang sama saya. Udah maju bisnisnya. Dia telepon saya, mau ngajak saya ketemu. Pak, ayo kita makan. Ya akhirnya saya ketemu, ngopi, saudara. Dia ngomong, saya ini udah mimpin perusahaan. Dan saya merasa hidup saya kayaknya kok dari dulu hanya bisnis saja. Apa yang saya bisa lakukan buat gereja? Luar biasa, saudara. Saya ingin, Bapak punya beban di mana? Saya punya beban pelayanan misi di daerah-daerah. Oh boleh, ada pelayanan usia dini. Itu yang akan jadi fokus gereja kita. Sekarang dia terlibat di dalam misi, saudara. Artinya setiap kita punya all this content. Setiap kita Tuhan telah percayakan bakat dan talenta. Oleh karena itu kita harus bertanggungjawabkan. Mari saudara, jangan jadi orang yang setia tapi tidak berbuah sama sekali. Jadilah faithful and fruitful. Amin. Mari kita bagi itu bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan itu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebelum kita pulang dari tempat ini, tahukah engkau merespon panggilan Tuhan dalam kehidupanmu? Mungkin engkau tidak tahu selama ini bahwa ada tanggung jawab besar, ada panggilan Tuhan sejak engkau mengikut Yesus. Bahwa engkau terlibat di dalam pembangunan gereja Tuhan, pembangunan tubuh Yesus. Hari ini, kenali fungsi dan peranmu, saudara. Lihat apa yang jadi bakat, apa yang jadi karunia dalam hidupmu. Yang kedua, mungkin ada dorongan di dalam hati saudara, holy discontent, panggilan yang kudus yang Tuhan taruh. Karena Roh Kudus mau saudara tidak berdiam diri, tapi Roh Kudus mau supaya kau berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Dan hari ini dengar baik-baik, jangan cukup puas hanya jadi orang yang setia. Karena Tuhan mau bukan hanya setia namun berbuah. Faithful and fruitful.
Mari saudara, dengan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, apakah hari ini yang sudah kau lakukan bagi Tuhan? Hidup ini adalah kesempatan, waktu kita di dunia terbatas. Selama jantung kita masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama itulah kesempatan masih ada. Mari saudara, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Lakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Di tempat kau berdiri, ketika firman Allah sedang berbicara, mungkin kau berkata, ya Tuhan, ini firman buat saya Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara sekalian. Oh, kau jamah Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan siang hari ini, supaya mereka Tuhan memenuhi panggilan yang kudus Tuhan, untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, di dalam pekerjaanmu yang besar, dalam proyekmu Tuhan, memindahkan orang-orang dari neraka untuk masuk ke dalam sorga Tuhan. Dan itulah proyek besar kerajaanmu Tuhan, itulah proyek gerejamu Tuhan, membangkitkan orang-orang man of God, orang-orangnya Tuhan di akhir zaman ini, melalui bakat kami, melalui talenta kami, melalui semua hal yang Tuhan percayakan Tuhan. Semuanya bisa jadi berkat. Mungkin aku seorang ibu, mungkin aku sudah tidak banyak hal yang bisa aku lakukan, tapi aku bisa jadi pendoa. Mungkin aku bisa memberi makan untuk orang-orang di tengah jalan. Mungkin aku juga bisa membantu mereka yang sedang menghadapi masalah dan pernikahan dalam keluarganya. Tuhan, setiap kami punya peran yang besar Tuhan. Oh Tuhan, kau jamah hidup mereka hari ini dalam nama Yesus. Biar firman Allah bukan hanya berbicara saat ini, tetapi Tuhan selalu mengarahkan mereka untuk menjadi pembangun-pembangun yang berkualitas. Sehingga satu hari kelak Tuhan, bangunan hidup kami kokoh, kami menerima reward dari Tuhan, kami menerima penghargaan daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari mengucap syukur saudara, ambil waktu 1-2 menit. Ucap syukur pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita melayani, kalau Tuhan berikan kesempatan dan kepercayaan bagi kita untuk melayani Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu, Engkau baik. buat Terima kasih Tuhan. Haleluya. buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Thank you Biar Lord, hidup kami Tuhan thank you Lord. jadi berkat. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar kami tidak hidup hanya dengan impian-impian kami Tuhan. Biar kami hidup Tuhan untuk memenuhi visi-Mu, panggilan-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala anugerah-Mu. Terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat,